Assalamualaikum Pak Taufik, Pak Heri. Dibahas untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai kembali ya, Bapak, Ibu. Yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yaitu Regional National Policy, belajar dan tetap asik dengan topik mengatasi kecemasan orang tua dan siswa pada saat jam sekolah online, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nasmin Al-Ihsan, MPD CHP. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit profil dari beliau. Beliau adalah salah satu business coach, senior trainer, hypnotherapist, NLP practitioner, counselor, narasumber RCFM, NCTV, LCTA, PLFM, dan Fit Radio. Dan tidak berlama-lama lagi kepada Bapak Dr. Nasmin Al-Ihsan, MPD CHP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa di ruangan ini, ada 51 partisipan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pengubah bagi masa depan kita, karena banyak orang yang berubah oleh sebuah momen pertemuan. Mari kita panjatkan sholawat dan salam pada Rasulullah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari baca doa belajar dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. Sama baca doa dibukakan pintu hidayah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kemampuan menjalankannya, dan beritahu kami yang salah itu salah dan beri kemampuan menghindarinya. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Orang tua pembelajar, di sini ada anak-anak juga atau hanya orang tua nih? Bu. Orang tua aja, Pak. Oh, orang tua, siapa? Alhamdulillah. Ini nanti jangan hanya saya ya yang ngisi materi, karena sebagai orang tua sama kita menghadapi PJJ ini juga ada liurnya. Apalagi anak saya 6 ya kan. Pas waktu pada pulang pesantren, waduh, yang satunya di kamar, yang satunya ada parebut. Itu AA-nya berisik, ayah terlalu keras speakernya. Waduh. Jadi memang ini saya mau coba share screen tapi loading dari tadi ya, saya ada masalah nih. Ya, sambil saya coba share screen, saya akan teruskan lanjutkan pembahasannya. Terima kasih Bu Naila Zia yang mengasih feedback, suara saya jelas. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum COVID ini datang, isu-isu tentang disruption atau pergantian dengan sangat cepat, shifting ditandai dengan pergantian sangat cepat, adanya disruption. Disruption itu artinya ada gangguan-gangguan yang membuat kita harus berubah. Karena kalau kita ada di zona nyaman, kita akan tergusur gitu loh, tergeser. Seperti di depan rumah saya itu ada ojek pangkalan yang sempat berantem sama ojek online, ya kan? Sampai ada yang masang spanduk, ojol dilarang masuk. Itu adalah orang-orang yang tidak siap perubahan.
nggak bisa dibendung perubahan itu. Bapak hanya akan stres saja, saya bilang gitu. Silahkan aja Bapak musuhi semua teman-teman Bapak, karena teman Bapak mau beli smartphone yang harganya sudah murah sekarang sejutaan, install aplikasi, sementara Bapak masih mengandalkan kekuatan otot untuk melarang orang masuk. Nggak bisa gitu. Akhirnya ojek online boleh masuk ke komplek. Sempat ojek online itu dilarang sama pangkalan di depan itu. Kita sebagai warga terganggu dong. Kenapa kami jadi susah? Kami mau mesen apa-apa jadi nggak bisa. Kami komplain, ya memang agak gaya-gaya preman gitu ya. Tapi intinya bahwa perubahan ini sangat cepat. Sebelum COVID terjadi pun perubahan sangat cepat. Jadi di tampilan slide saya ini ada sebuah informasi yang datang dari petinggi think tanknya Google. Beliau disebutnya futurolog Google, namanya Kurzweil ya. Kurzweil itu memprediksikan paling lambat 2050, jadi sekitar 2045. 2045 itu berarti Indonesia 100 tahun ya merdeka ya. 100 tahun. Di 2045 itu akan terjadi namanya singularity. Singularity itu menyatunya kehidupan ini menjadi dalam sebuah kenyataan baru. Jadi kalau singular lawannya plural, singular itu kan lawannya plural. Plural itu jamak, singular itu artinya satu, tunggal. Jadi menyatu. Ya memang kalau dibawa ke arah filosofis nanti ke arah yang ahad gitu ya. Hanya di sini secara definisi letter luck-nya aja menyatu di sini. Kalau dulu zaman internet kita menyatu dalam sebutan global village atau dunia hanya menjadi satu desa. Tapi dalam singularity ini internet perjalanannya sudah berevolusi menjadi AI, artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bicara PJJ ya, kita mengenang dulu waktu awal-awal dulu manusia ada itu dapat resources dari alam yang namanya masyarakat berburu, berpindah-pindah. Setelah itu masyarakat berubah, berevolusi menjadi bertani atau yang disebut dengan agrarian society. Itu 2.0. Jadi 1.0 masyarakat 1.0 society itu masyarakat berburu. Naik kepada 2.0 society adalah masyarakat agrarian. Setelah itu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun manusia berubah, berevolusi sejak ditemukannya mesin uap. Jadi abad pertengahan terjadi revolusi industri namanya, yang dari masyarakat agrarian atau masyarakat pertanian menjadi industrial society. Itu 3.0. Nah, kemudian ditandai dengan penemuan komputer dan internet, berubah dari 3.0 menjadi 4.0. Jadi kalau masyarakat pertama 1.0 ditandai dengan mesin uap, penemuan mesin uap, kemudian 2.0 ditandai dengan penemuan listrik, 3.0 ditandai dengan penemuan komputer, 4.0 ditandai dengan penemuan internet, dan 5.0 ditandai dengan kekuatan masifnya AI masuk dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dulu komputer sebesar rumah diperkecil menjadi sebesar meja, desktop, diperkecil menjadi sebesar tas, laptop, diperkecil menjadi sebesar saku, smartphone, nanti diperkecil lagi menjadi sebesar kacamata yang disebut dengan wearable gadget, dan nanti akan masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk implan-implan yang akan mempertajam cara pandang kita, pendengaran kita jadi lebih tajam nanti itu. Kekuatan pikiran jadi lebih meningkat. Ngapalin Quran itu nanti jadi gampang. Jadi lebih gampang dengan machine learning yang akan masuk ke tubuh kita. Itu di 2045. Itu sudah di depan mata. 5.0 itu dideklarasikan di Jepang 2019 kemarin. Jadi memang itu Menkominfo-nya Jepang yang mengumumkan bahwa sekarang kita sudah berakhir 4.0 menuju 5.0. Tapi kita tahu kan Jepang, Amerika saat ini menjadi kiblat teknologi, maka saat ini isu 5.0 menjadi isu dunia. Apa artinya ini Bapak Ibu bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi sekolah kita? Artinya perubahan itu cepat sekali terjadi dan COVID ini hanya menyadarkan kita saja. COVID itu hanya menyadarkan kita bahwa masa depan itu dihadirkan lewat jendela. Jadi COVID itu seperti
Allah hadirkan di hadapan kita bagi masyarakat yang berpengetahuan seperti jendela gitu. Windows untuk, oh gini 2045 itu. Makanya kami dari sekolah-sekolah yang kami bina termasuk Insan Teladan, mudah-mudahan menerima pembinaan kami, kita harus punya jargon begini. COVID harus berhenti, tapi pembelajaran jarak jauh baru dimulai. Cloud learning, online learning has just begun. Baru kita mulai sekarang ini. Jadi nanti setelah COVID berhenti jangan berharap pembelajaran kembali seperti dulu, offline, tatap muka, enggak. Tidak. Tapi kita akan memasuki dunia baru yang namanya blended learning. Blended learning itu pengajaran yang sudah mencampur, akan dicampur nanti. Dan ini sudah menjadi tren. Bahkan beberapa orang tua dan anak-anak ketika nanti tatap muka ya, mereka ada senengnya, ada sedihnya. Sedihnya apa? Sedihnya karena memang sudah mulai nyaman dengan yang ada kan. Senengnya ya pengen ketemu teman-teman. Jadi ini poinnya Bapak Ibu ya. Mereka seneng ke sekolah bukan untuk akademik, perhatikan itu. Mereka seneng ke sekolah karena rindu gurunya, rindu temennya. Nah di sini poinnya apa? Poinnya berarti kalau gitu kalau kita belah menjadi dua bagian, ada namanya akademik, ada non akademik. Di situ di non akademik itu ada karakter, ada socialization, ada pendidikan-pendidikan afektif di sana. Berarti kalau gitu blended learning itu nanti mengacu pada tatap muka ke arah sosialisasi karakter dan afeksi. Tapi pembelajaran jarak jauh untuk arah-arah akademik. Jadi secara simpel begini, kalau yang berhubungan dengan kognitif, jangan di sekolah. Nanti jadi begitu. Karena pertemuan yang mahal. Jadi nanti itu Bapak Ibu, dalam kondisi di masa depan itu, pertemuan tatap muka itu jadi mahal ya. Jadi mahal. Kenapa jadi mahal? Ya karena harus bensin, harus transport kalau macam gitu. Jadi mahal. Yang murah justru pertemuan online. Maka yang mahal itu akan kita gunakan untuk yang penting. Pertemuan di sekolah itu akan digunakan untuk yang sangat mahal. Yaitu apa? Pendidikan karakter, sosialisasi, afeksi. Kalau untuk urusan matematik bisa online nanti itu. Hafalan Quran nanti bisa online. Datang itu untuk setoran paling sambil untuk diafeksi, ada pertemuan online. Jadi itu nggak bisa ditawar-tawar lagi ke depan. Kalau nanti kita di sekolah kita yang kita cintai ini, anak saya juga di sini ya kelas 5 sekarang, tidak memakai itu, Insan Teladan bakal ketinggalan. Jadi misalnya gini, orang tua guru berharap nanti kalau COVID udah beres reda, online full offline full tatap muka. Internet ditinggalin lagi sebagai media pembelajaran, guru-guru tidak upload lagi di cloud learning di Microsoft Teams, konten-konten digital tidak lagi diproduksi sama guru-guru. Insan Teladan bakal ketinggalan. Apalagi mungkin mengikuti tuntutan orang tua. Orang tua kan ya namanya orang tua sudah bayar ya kan, pengennya udah lepas aja, udah terima beres kan gitu ya. Akhirnya sekolah fokus kepada pembelajaran offline lagi. Ketinggalan. Kita itu Allah hadirkan COVID ini untuk persiapan 2045 singularitas. Malah setelah COVID selesai kita balik lagi ke konvensional learning, nggak mungkin itu, tidak mungkin. Jangan, amit-amit lah begitu. Amit-amit. Bahkan sekarang beberapa sekolah sudah buka online kelas online ya. Di salah satunya di sekolah yang kami bina, sekarang kita sudah buka kelas online. Kelas online itu artinya apa? Ya udah, mau nanti ketika COVID berhenti, kita tetap yang dari Jakarta sekolah gitu. Ya mengenai nanti afeksinya bagaimana, karakternya bagaimana ya kita nanti akan minta orang tua untuk kerjasama. Ya kalau emang dia mau ke Bandung ya ke Bandung gitu ya. Jadi sudah ke arah sana wacananya ya. Baik, apalagi yang terjadi di 2045 itu Bapak Ibu, yaitu yang namanya VUCA. VUCA. V-nya adalah volatility, U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah complexity, A-nya adalah ambiguity. Jadi ke depan itu dunia itu VUCA. Volatil itu mudah menguap, gampang berubah, bentuknya tidak rigid gitu.
tuh volatil itu. Uncertainty artinya tidak jelas, remeng-remeng, tidak clear. Lawannya uncertain itu clear, nggak clear. Kemudian complexity itu artinya banyak sekali faktor dalam pembuatan keputusan. Dalam membuat keputusan itu nggak gampang seperti dulu. Ke depan itu kita akan banyak pertimbangan. Salah memutuskan, wah jadi salah kita. Termasuk tadi, tiba-tiba sekolah memutuskan tatap muka full. Wah itu bisa salah itu. Guru-guru kembali pada kehidupan offline lagi. Wah itu menuju ke masa lalu berarti, bukan menuju ke masa depan. Dan ambiguity itu menjadi gamang kita. Ambiguous. Benar dan salah itu menjadi tidak hitam putih. Aneh sekali kemarin ada seorang dokter, kita yang lagi menggalakkan vaksinasi, kita yang lagi menggalakkan herd immunity, tiba-tiba ada dokter yang sudah nggak terdaftar di ID sebetulnya mengatakan COVID tidak ada. Orang mati itu bukan karena COVID atau karena badai sitokin atau karena sesak napas, tapi karena kelebihan banyak obat, sekali minum obat 68. Kebayang ya orang awam dengar seorang dokter ngomong kayak gitu, itu gimana bingungnya itu, ambigus itu pasti itu terjadi. Dan itu akan masa depan bukannya berkurang itu kayak gitu, akan semakin banyak. Loh kalau begitu apa bekal terbaik anak kita? Ini jadi PR buat orang tua dan sekolah ini. Apa bekal terbaik kita di masa depan? Karena masa depan itu sifatnya volatil, ambiguous, kompleks, dan uncertainty. Apa? Dibekali ilmu ini masa depan udah nggak kepakai. Dibekali ilmu ini masa depan udah berubah. Oke, kalau begitu kata Profesor Nuh yang mengutip dari kesepakatan di UNESCO bahwa satu yang sangat wajib menjadi bekal anak kita adalah menjadikan dia pribadi pembelajar. Menjadi pribadi pembelajar. Karena perubahan apapun yang terjadi di masa depan, kalau dia menjadi pribadi pembelajar, dia akan cepat beradaptasi, akan cepat berubah. Nggak balik lagi ke masa lalu, Zoom pakai se, Microsoft Teams pakai se, aduh ini benci. Jadi orang-orang yang masa lalu gitu kan ada orang masa lalu, ada orang masa depan. Orang masa lalu itu cirinya ngeluh, negatif aja. Ada perubahan dari sekolah berubah jadi sekolah teknologi, sekolah bilingual, ngeluh gitu. Dimintain dana sedikit aja ngeluh, padahal jajan anak ya Allah gitu. Saya juga aneh, kadang-kadang ada orang tua yang telat bayar SPP, tapi ulang tahun anak ngerayain gitu. Itu gimana gitu. Jadi ini curhat juga. Saya curhat juga nanti sebagai sekolah, saya juga curhat sebagai pengelola sekolah juga. Jadi itu, kalau orang masa depan itu cirinya dia menyambut, pikirannya terbuka gitu. Terhadap riset-riset yang ada. Nggak terus berpikir konspiratif, ini konspiratif. Jadi orang sudah berpikir bagaimana herd immunity, bagaimana segera vaksin segera selesai, karena kalau nggak tercapai mayoritas tertentu vaksin ini nggak terjadi herd immunity. Kalau nggak terjadi herd immunity, virus terus merajalela. Dia masih berbicara konspirasi terus gitu. Nah orang-orang ini orang masa lalu. Orang-orang ini orang-orang paranoid yang terus gitu menyalahkan keadaan, terus menyalahkan. Ya kalaupun konspirasi bagi orang masa depan itu adalah rencana dan kita akan buat rencana baru gitu. Konspirasi itu kan sebuah rencana. Bagi orang yang menang, memaknai konspirasi itu bukan niat jahat, itu sebuah rencana. Kalau orang yang menang, ya mari kalau mereka berkonspirasi, kita berkonspirasi. Kalau mereka membuat makar, kita buat makar. Gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan makar kita makar bersama Allah. Tuh. Jadi jangan terus jadi pribadi kalah. Ini karena ini kita orang tua di sekolah-sekolah Islam ini harus menyambut masa depan. Masa depan singular itu harus kita hadapi. Kalau enggak mereka sudah membangun pesawat masa depan, sudah membangun pulau baru. Bahkan mereka sekarang mendefinisikan kiamat ini agak melebar dikit ya untuk memberikan wacana. Mendefinisikan kiamat sugro itu udah berubah definisi. Selama ini kan kita mendefinisikan kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat alam semesta gitu kan. Kiamat sugro, kiamat kecil, di mana terjadi kematian manusia atau musibah yang mematikan banyak manusia.
Tapi orang masa depan mendefinisikan kiamat sugro itu, kiamat kecil itu adalah matinya planet bumi. Maka kita harus segera membuat kapal Nabi Nuh yang bisa mencari pulau baru, planet baru gitu. Anak-anak kita nanti harus dibenamkan sebuah keyakinan masa depan itu. Yang mana namanya fil art itu bukan hanya planet bumi. Fil art itu definisi juga kita harus expand. Fil art itu artinya yang dipijak. Di bawah kita itu namanya fil art. Kalau sama itu di atas kita. Definisi langit itu bukan lagi di sana. Kalau di sana, kalau langit itu di sana, orang di permukaan bumi seberang dengan kita, beda arah nunjuknya. Definisi langit itu bukan di atas, karena atas itu berbeda dengan atasnya orang di permukaan bumi lawan kita, gitu. Kalau gitu definisi langit itu apa? Definisi langit itu makrokosmik. Satu jengkal di atas kepala kita itu makrokosmik itu langit. Dan langit itu terus berkembang, mengembang terus, berasal dari Big Bang. Kalau gitu definisi bumi itu apa? Di bawah kaki kita terus menuju ke arah mikrokosmik, ke arah dunia mikrokosmik. Dan nanti itu di mana saja, bisa di planet bumi, bisa di planet di luar bumi, di galaksi yang lain lagi, nanti itu harus ke arah sana, optimisme yang dikembangkan. Makanya dalam dunia pendidikan, tolong jangan undang ustadz-ustadz akhir zaman. Kalau di luar pendidikan, di komplek-komplek orang-orang tua itu bolehlah diundang ustadz-ustadz akhir zaman agar segera mereka bertobat. Zaman ini sudah dekat, jangan terus maksiat gitu. Tapi kalau di area pendidikan jangan diundang ustadz-ustadz seperti itu. Apa yang terjadi? Nanti pikiran anak-anak kita kiamat lagi, kiamat sudah dekat. Bayangin pemuda-pemuda Islam yang ada di laboratorium untuk mengembangkan sebuah bioteknologi, nanoteknologi, dicekoki terus akhir zaman. Ya lemas dia. Akhirnya terus kita ketinggalan terus dalam sisi teknologi. Ya ini sekedar pemikiran saja. Boleh berbeda, ya boleh berbeda. Itu. Jadi apa artinya? Satu tadi PJJ itu menjadi tren di masa depan. Kita tidak bisa tolak. COVID harus berhenti, tapi PJJ baru dimulai. Kita akan terus beradaptasi. Bahwa ada kesulitan-kesulitan itu sifatnya sementara. Bahwa ada motivasi anak yang kurang itu sifatnya sementara. Bahwa ada kekurangan jaringan, gangguan jaringan itu sifatnya sementara. Yang nanti bakal permanen ke depan itu adalah online learning. Nggak bisa kita tolak. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemaknaan yang salah tentang PJJ. Bagaimana mau PJJ itu mengaksikan? Bagaimana PJJ itu nggak membuat orang stres? Karena banyak yang salah mengartikan PJJ. Pembelajaran jarak jauh diartikan belajar di rumah, itu kesalahannya. Harusnya belajar dari rumah. Kesalahan ini bukan hanya terjadi pada orang tua dan guru, tadi pemerintah juga banyak yang salah. PJJ itu bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Kalau belajar di rumah itu kan kayak dulu kalau kita ada guru rapat gitu ya, murid dikasih tugas, nah kita mau rapat sekarang belajar di rumah ya. Apa yang ada di benak anak-anak? Libur gitu, ngerjain tugas libur gitu. Itu belajar di rumah. PJJ itu belajar dari rumah. Kalau begitu apa artinya? Rumah hanya tempat belajar, koordinasi belajar, manajemen belajar tetap dari sekolah. Kalau ada anak apa-apa nggak ngerti, nanyanya ke sekolah, jangan ke orang tua. Ya stres orang tua suruh ngajarin, nggak bisa tuh. Orang tua nggak belajar matematik dulu mungkin, nggak ngerti juga belajar. Makanya di sekolah Islam karena orang tua mungkin nggak ngerti juga Al-Quran, bacanya terbata-bata. Ini suruh ngajarin anak Al-Quran, repot, stres lah orang tua. Orang tua nggak bisa ngelukis, nggak bisa hastakarya. Ada tugas dari sekolah, orang tua yang ngerjainnya stres lah orang tua di sini. Gimana mau belajar menyenangkan gitu? Nah kalau begitu, kalau belajar PJJ itu belajar dari rumah, artinya rumah hanya tempat belajar. Koordinasi belajar dari sekolah. Kalau gitu peran orang tua apa?
Peran orang tua cuma dua ya. Peran orang tua itu cuma dua. Satu, peran penyediaan infrastruktur, teknologi dan segala macam. Yang kedua, peran memandirikan anak, kemandirian anak. Sekolah tidak bisa mendidik karakter kemandirian karena sekolah nggak mengawasi anak 24 jam. Nah, ini anehnya malah terjadi ironi di situ. PJJ anak bangun jadi siang. Aneh, orang tua ngeluh. Nah, gara-gara PJJ anak saya jadi main gadget melulu, bangunnya jadi siang. Itu bukan kesalahan sekolah, itu kesalahan orang tua. Karena mengartikan salah gitu, dianggapnya PJJ teh libur, tugas. Akhirnya orang tua ngerjain tugas gitu. Harusnya PJJ itu anak dibuat mandiri, malah bangun lebih pagi. Kenapa lebih pagi? Karena dia harus nyiapin segala macam, cek dulu internetnya bagus apa enggak, kuotanya ada apa enggak, kalau nggak pakai wifi gitu. Dia sudah sholat duha dulu, sudah tugas-tugas sudah beres gitu. Sudah sarapan, bahkan ada beberapa sekolah yang mewajibkan pakai seragam gitu. Udah siap. Itu peran orang tua sampai di sana. Tapi kalau ada pelajaran yang tidak ngerti, suruh nanya ke sekolah. Ma, ini gimana mana? Nih, kasih handphonenya, hubungin guru gitu. Nah, nanti kalau ada anak yang tidak mengerjakan segala macam, guru nanti baru report ke orang tua. Bu, ini sudah 3 hari, ini sudah 3, ini kok nggak bisa, gimana ya, apa ada kesulitan di sana? Ah, orang tua kan kaget. Wah, gitu. Oh iya ya Bu, baik Bu, nanti saya coba cek lagi. Karena kan ada orang tua yang nganggap anaknya sudah, termasuk anak saya dulu udah mandiri ya. Sampai yang SD sekarang di kelas 2, kelas 3 juga udah mandiri. Tapi yang namanya anak ya, yang namanya anak kan ada malesnya, ya enggak? Karena ada malesnya kadang-kadang dia, nah disinilah komunikasi orang tua dengan guru gitu. Kita nggak tahu gitu. Makanya kalau di anak saya ini kalau nggak on cam dianggap tidak masuk kelas. Dia hanya berangkat sekolah tapi tidak masuk kelas kalau tidak on cam. Kami udah buat kesepakatan di situ. Gitu. Jadi meskipun gurunya nggak mewajibkan on cam, kalau kamu nggak on cam, kamu dianggap nggak masuk kelas. Kamu cuma ngidupin Zoom aja tapi off cam, kameranya di off kan, berarti kamu cuma datang ke sekolah tapi nggak masuk kelas. Saya bilang gitu. Makanya nanti saya berharap guru di Insan Teladan kalaupun istirahat 15 menit lagi Zoom, anak-anak nggak usah nggak lagi bukan Zoom ya, Google Microsoft Teams, nggak usah disuruh keluar, tapi boleh off cam kalau lagi istirahat. Artinya dia main di halaman, silakan, nggak usah keluar. Itu yang disebut dengan synchronous learning. Synchronous learning itu artinya pembelajaran jarak jauh yang langsung terhubung di menit itu, di detik itu. Namanya synchronous learning. Kalau asynchronous learning artinya pembelajaran jarak jauh yang tidak terhubung langsung. Misalnya siswa menyetorkan atau membuat video dan nanti videonya disetorkan. Itu PJJ juga tapi asinkronus namanya. Nah, ini konsep sinkronus asinkronus juga banyak yang belum dipahami oleh pihak guru dan sekolah. Jadi kalau dalam PJJ itu ada namanya sinkronus, ada asinkronus. Yang membuat repot orang tua itu kalau terlalu banyak asinkronusnya. Istilah lainnya banyak tugas-tugas yang tidak terkoordinasi langsung dengan guru. Guru tidak membimbing langsung. Nah, itu yang bikin orang tua jadi capek. Berarti kalau kayak gitu, kalau PJJ mau kita jadikan tren di masa depan, synchronous learning harus mulai dibuat kreasi-kreasinya. Ya. Ya, saya share screen. Ini saya mau mencontohkan contoh sinkronus. Tapi loading terus ya, mohon maaf nih. Mungkin beradaptasi laptop saya ini. Laptop saya harus beradaptasi nih. Orangnya sudah beradaptasi. Moderatornya siapa, Ibu? Mohon maaf tadi saya telat gabung. Suaranya sember banget, kedengar di sini sember ya? Di sini Pak, saya tidak ada. Gimana Pak? Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Boleh kalau mau tanya jawab dulu? 1 jam sampai pukul 11.15. 11.15? Oke. Itu udah dengan tanya jawab atau presentasi aja? Presentasi saja Pak. Suaranya sember banget ya. Presentasi saja sampai 10.15. Ya, 11.15. Oke, baik. Saya terusin ya. Presentasi saja Pak. Belum
Siap, siap. Baik, terima kasih. Baik, saya masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi ya. Nah, banyak pertanyaan orang tua itu ketika tugasnya diperkerucut aja. Kalau tugas akademik itu ke arah sekolah ya. Kalau gitu orang tua kan tadi dua ya, penyediaan infrastruktur, gadget dan bandwidth. Yang kedua kemandirian. Nah, berhubungan dengan kemandirian ini perlu diketahui ada 4 tahapan kemandirian anak. Ya, pertama adalah mandiri self help. Yang kedua adalah mandiri belajar atau independent learning. Yang ketiga mandiri finansial. Dan yang keempat mandiri berkeluarga atau building family. Ada financial freedom yang ketiga, yang kedua metacognitive learning atau yang disebut dengan kemandirian belajar, dan yang pertama mandiri self help. Ini saya agak bahas sedikit tentang 4 kemandirian ini sebagai tugas pendidikan karakter di rumah ya. Karena banyak problem-problem anak tidak mandiri. Oh iya, ini ada penelitian oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, satu semester yang lalu. Beliau meneliti apakah PJJ ini membuat anak stres. Ternyata hasil penelitiannya tidak. Meskipun ada 1-2 anak yang stres, tidak signifikan untuk menyimpulkan bahwa PJJ membuat anak stres. Karena apa? Yang sedikit persentase stres itu juga bukan karena PJJ ansih, tapi karena sudah ada komorbid sebelumnya. Juga komorbid di bidang pembelajaran. Apa itu komorbid sebelumnya? Memang sebelum PJJ juga sudah bermasalah anak ini. Sebelum PJJ juga udah ada masalah, gadgetnya tidak terkontrol, apalagi setelah PJJ. Jadi orang tua yang mengeluhkan, sejak PJJ gadget jadi tidak terkontrol. Biasanya itu orang tua yang waktu normal pun juga ada masalah dengan kontrol gadget anak gitu. Ditambah PJJ. Jadi kalau gitu PJJ bukan penyebab. PJJ hanya pencetus aja kan. Beda ya antara pencetus dengan penyebab ya. Gitu ya. Apa bedanya ya? Kalau gini, kalau perang di Ponegoro itu pencetusnya akan dibangun rel kereta api lewat kuburan, itu pencetusnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya emang kerajaan waktu itu sudah sangat didominasi sama penjajah, ekonomi sudah dibatasi, bahkan penjajah sudah mulai intervensi ke warga, ke masyarakat, kerajaan mulai lumpuh sebetulnya, itu penyebabnya. Emang ada isu mau dibangun rel kereta api lewat kuburan. Nah, isu itulah dijadikan pemicu atau pencetus perang di Ponegoro dari habis maghrib sampai Isya ya kan, 1925 sampai 1930 ya. 18 itu perang di Ponegoro habis maghrib sampai Isya. Ini nggak ada yang ketawa nih. Ya itu sama. Oh itu ada yang ketawa. Terima kasih atas senyumnya. Jadi PJJ membuat anak stres itu bukan penyebab. PJJ itu bukan penyebab, itu hanya pencetus. Penyebabnya emang sebelum PJJ pun emang ada problem ini anak ini. Anak yang sebelum PJJ nggak ada problem, PJJ ya cuman 2 minggu awal aja kok adaptasinya ya, emang anak juga emang stres, orang tua agak stres. Tapi setelah itu adaptasi biasa lagi gitu. Ya itu ya. Jadi tadi kemandirian itu nggak bisa sekolah yang melakukan, itu melakukan rumah. Dan apalagi ini kalau misalnya SD berarti kelas 5 itu sudah harus mulai digenjot itu kemandirian itu. Kenapa? Kadang-kadang SMP itu sudah mulai dipesantrenkan kan. Anak-anak stres di pesantren waktu SMP karena dia belum dimandirikan itu. Akhirnya yang biasanya disediakan apa-apa di rumah, tiba-tiba di pesantren apa-apa harus sendiri gitu. Ya emang sih pesantrennya laundry misalnya, tapi kan laundry itu sebatas sampai pintu. Masa tugas laundry masuk ke kamar, nyusun di lemari, kan nggak juga gitu. Nah biasanya kan seperti itu, orang di rumah anak mau pesantren dibuat supaya anak mandiri. Harusnya Pak Bu, kalau sebelum pesantren itu anak dibuat mandiri dulu, sehingga di pesantren dia mulai berfokus ke arah akademik. Ini kan banyak anak stres di pesantren, anak lain yang sudah selesai kemandiriannya dia mulai fokus ke arah prestasi. Anak kita masih tergopoh-gopoh, terseok-seok di kemandiriannya. Gimana nggak stres itu? Anak yang ranking di SD-nya pun kalau nggak mandiri di SMP nanti kalau boarding dia stres itu.
Boro-boro bisa berprestasi, nggak minta pulang aja syukur itu. Saya pernah ada klien yang SD-nya tuh juara, ikut olimpiade, tapi pembantunya ada 2, ada yang bagian bawain tas. Kalau pulang sekolah itu ada yang bagian bawain tas, masuk mobil gitu. Guru privatnya ada 4 di rumah. Oh iya, prestasinya bagus. Olimpiade. Apa yang terjadi ketika kemarin diriannya payah ketika masuk SMP, mulai jauh dari orang tua, ngedrop itu prestasinya. Jadi saya udah pesen ke anak saya yang diinstal kan, anak saya nggak apa-apa, nggak ranking, tapi jangan sampai dia tidak mandiri gitu, nggak usah dimanja-manja. Kalau nggak naik kelas nggak apa-apa, anak saya itu. Tapi kalau harus ngerepotin orang tua ngerjain tugas nggak bisa. Saya tidak mau ngerjain tugas anak saya, dia harus ngerjain sendiri. Nggak naik kelas nggak apa-apa. Bagi saya pendidikan karakter, pendidikan tanggung jawab itu lebih penting daripada akademik. Biarin aja, dia akan ketinggalan, tapi nanti di masa depan dia akan meninggalkan teman-temannya gantian itu. Biarin aja gitu. Ya ini harus menjadi prinsip bagi kita ya. Apa itu kemandirian self-help? Ada 8 poin kemandirian self-help ya. Tadi kemandirian ada 4, yaitu mandiri self-help, ada mandiri belajar, ada mandiri finansial, dan ada mandiri berkeluarga. Ini nggak boleh dibalik-balik ya. Belum mandiri finansial, suruh berkeluarga. Iya Pak Wasmin, supaya nggak maksiat aja karena udah kesana kesini. Oh nggak bisa Pak Bu. Hanya demi nggak maksiat kemudian dinikahkan belum mandiri, itu salah 2 kali itu. Harusnya kalau nggak mau maksiat, diceraikan, hentikan pacarannya gitu, bukan malah dipaksa nikahkan. Hentikan. Makanya anak saya kalau sudah mulai, anak saya yang lagi kuliah itu kan senang organisasi juga tuh kayak bapaknya. Namanya organisasi, interaksi laki perempuan kan mulai masif tuh. Definisi pacaran sekarang ini sudah berubah ya. Kalau dulu mah dua-duaan di bawah pohon, sekarang chatting. Kalau chatting AA dengan perempuan sudah mulai ke arah personal, itu sudah ayah anggap pacaran. Kalau ngundang rapat segala macam silahkan diskusi tentang isu-isu baksos, kemarin dia ikut baksos segala macam jadi panitia, silahkan. Tapi kalau sudah mulai ke arah personal, sudah makan belum? Gimana tidurnya? Ya, nah itu udah dianggap pacaran. Artinya apa, A? Kalau kamu sudah dianggap pacaran, artinya kamu sudah siap nikah. Karena di keluarga kami tidak mengenal mencari pacar. Yang ada nyari jodoh. Silakan nyari jodoh mah nggak harus sudah lulus, nggak masalah. Asal sudah mandiri finansial gitu. Jadi urutannya gitu. Nggak harus lulus, asal sudah mandiri finansial, kamu mau nikah boleh. Gitu kan. Kalau masih kuliah sudah mulai nyari jodoh, artinya kamu sudah mandiri finansial. Kalau sudah mandiri finansial, artinya ayah bunda senang, nggak lagi bayarin SPP kamu lagi. Oh pas dia bilang, ayah bilang gitu, oh ayah mah enggak ayah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu ketahuan pacaran, kita mau stop 1 semester nggak kami biayain karena kamu artinya sudah mandiri, udah siap nikah. Jadi kami cara melarang pacarannya kayak gitu sekarang, pakai terminologi ini. Dia udah tahu, kami sosialisasikan ke anak-anak kami ada 4 tahap kemandirian. Mandiri self-help, mandiri belajar, mandiri finansial, mandiri berkeluarga. Nah, mandiri self-help ada 8 item. 1 tidur, 2 mandi, 3 makan, 4 pakaian, 5 mainan, 6 ibadah, 7 sosialisasi, dan ke-8 adalah berhubungan dengan apa tadi? Udah ada 8 ya. Saya ulangi lagi. Sambil saya ulangi biar nggak kecepatan ya. 1 berhubungan dengan tidur ya. Tidur. Bagaimana tidurnya? Apakah dia bangun tidurnya sudah disiplin apa belum? Apakah tidurnya kemalaman, bangunnya susah? Kalau iya, berarti Anda harus mendisiplinkan tidur. Tarik gadgetnya. Kalau kamu bangunnya susah kayak gini sampai sholat subuh lewat, besok gadget dikumpul jam 8 atau jam 9. Biar kamu bisa tidur. Namanya gadget itu bukan hanya handphone ya. Semua yang ada di kamarnya yang bisa internetan itu gadget namanya ya. Mandi, bagaimana dengan mandinya? Anduknya dibembreng enggak? Kan anduk nggak cuma sekali pakai, biasanya 2-3 hari, bahkan ada seminggu baru ganti. Kalau anduknya cuma ditaruh gitu aja, ngegulung, itu belum mandiri.
matiin kamu lampu kamar mandi atau tidak, jam mandi disiplin atau tidak, atau harus diinget-ingetin terus. Bagaimana kerapian kamar mandi, pabalatak nggak di kamar mandi, gosok giginya bagaimana sebelum tidur. Kalau kami alhamdulillah kalau dia nggak gosok gigi, sudah kami ingatkan sejak kecil, maka nanti kalau harus bolong giginya ke dokter gigi pakai biaya uang jajan yang ada deposit di kami. Itu seperti itu. Yang ketiga makan, bagaimana supaya dia makan tidak disuap-suapin lagi, karena ada orang tua yang sampai SMP masih disuap-suapin gara-gara dulu anaknya susah makan karena banyak penyakitan lah istilahnya. Itu nggak bisa, itu harus dihentikan. Setelah makan dia cuci piring apa enggak, bagaimana dia tanggung jawab terhadap menghabiskan makanan, sayur dimakan atau tidak. Kalau nggak makan sayur belum boleh makan lauk, biasanya begitu. Berhubungan dengan makan, ini Pak Bu, makan ini bahaya sekali kalau kita tidak perhatikan. Nanti kalau dia terbiasa di rumah hanya Indomie, nggak pakai sayur, lauknya doang, nggak pakai sayur, nanti di pesantren dia akan lebih parah lagi tuh, kebiasaan buruk lagi. Berhubungan dengan pakaian, sudah nyetrika sendiri apa belum? Naruh bajunya bagaimana? Narik pakaiannya diangkat atasnya apa tidak? Kan ada yang cuma disemprot doang gitu. Baju kotornya taruh di tempat cucian enggak? Karena kan nyucinya rata-rata bersama tuh kan, pakai mesin cuci. Ngangkatnya gimana? Nah itu pakaian. Berhubungan dengan mainan, apakah setelah main dia beresin apa tidak? Apa orang tua lagi yang harus beresin? Pembantu. Boleh ngajak temen boleh, tapi beresin mah harus gitu. Dan yang keenam, perlengkapan sekolah. Kesiapan belajar itu jangan orang tua yang nyiapin gitu. Dia harus sudah sendiri. Cara naruh pulpen, pensil, buku-buku bagaimana? Tasnya taruh di mana? Jangan cuma dilempar aja tasnya begitu ya. Sosial, bagaimana dia gaul dengan anak tetangga. Nah ini berhubungan dengan sosial ini, alhamdulillah anak saya tiba-tiba waktu awal semester dulu itu dia testimoni begini, Bu. Hikmah COVID ya ayah gitu. Gara-gara COVID saya sering belajar di rumah, saya jadi kenal tetangga-tetangga, jadi akrab. Sekarang kan itu satu klaster kecil gitu ya di saya itu. Biasanya kan kalau di boarding itu berangkat pagi, pulang sore udah capek, belum ada yang les-les lagi, Sabtu Minggu untuk keluarga. Jadi mereka pada gak kenal tetangga. Dan alhamdulillah setelah COVID mereka malah jadi main sama anak-anak gitu ya. Di jam-jam istirahat mereka janjian main, ada jam siang, ada sore mereka pulang bisa lebih cepat kan, pulang dari Zoom ya, pulang dari Google Meet gitu. Mereka jadi kenal tetangga. Jadi kata siapa PJJ membuat mereka jadi nggak bisa sosialisasi? Bisa sosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, tidak harus dengan teman sekolahnya. Ibadahnya gimana? Apakah masih disuruh-suruh terus apa tidak? Nah, ini adalah 8 poin yang tugas orang tua. Kalau 8 poin ini beres, Bapak Ibu, PJJ itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan, karena nanti anak-anak akan mudah untuk bisa melakukannya sendiri. Kalau kesulitan akademik, minta guru melakukannya, menanyakan ke guru. Kalau berhubungan dengan karakter kemandirian, itu tugas saya. Kalau anak saya sampai ketahuan nggak ngumpulin tugas, kan dari guru suka ada deadline. Guru langsung ngasih tahu ke kami biasanya, Bu siapa ya di kelas 5 itu gurunya Memete. Langsung kita kerjakan. Sebelum kamu mengerjakan, mohon maaf, dilarang, diboikot dulu dari hal-hal yang lain gitu. Bahkan kita misalnya gadgetnya kita besok habis sekolah langsung dikumpulkan, nggak bisa main dia. Nah itu tugas orang tua ya. Demikian teh, itu apalagi yang ingin saya sampaikan ya. Ya ini saya ingin memutar film. Aduh nggak bisa share screen ya. Ya udah, itu dulu aja mungkin. Pertanyaan aja langsung, biar langsung fokus ke apa sih kebutuhan orang tua dan guru untuk pembelajaran online ini, masalahnya apa sih gitu. Silakan moderator. Terima kasih semua yang beserta hadir di ruang ini bersama semua. Baik, ruang ini kita sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pemeriksaan. Oke, mungkin berada akan berikan kesempatan untuk ayah bunda dan bagaimana ini saya Ibu mungkin mic-nya agak dijauhkan biar nggak sember gitu, agak dijauhkan dikit mic-nya.
Sudah cukup jelas? Ya, sekarang lebih jelas. Baik. Silakan kepada ayah bunda yang di rumah mungkin boleh langsung di. Suara dari sekolah sember, mungkin mic-nya agak dijauhkan dari mulut. Nah, begitu, agak jauh dikit. Sudah Pak? Sudah terdengar? Masih sember. Agak jauh dikit. Nah, segitu. Oke, baik. Ayah bunda, Wada akan coba berikan pertanyaan, memberikan kesempatan bagi ayah bunda yang di rumah dulu ya. Maka boleh langsung di pertanyaannya. Mungkin dari sini juga boleh. Kayak sambil menunggu boleh. Hadirin yang hadir offline, secara offline. Dari bubur itu boleh. Ini posisi mungkin. Mangga. Bu Siti, bertanya. Siapa aja dari orang tua? Boleh dari orang tua mungkin enggak. Ada yang masuk. Ini penjelasannya sangat jelas Pak. Bisa ya. Menjadi sangat jelas. Oke. Sudah jelas ada yang suaranya kurang jelas. Iya, misalnya susah kalau ini kan, kalau biasanya kita lebih jelas tuh karena kita pakai mic langsung ya, isinya langsung. Kalau ini kan pakai speaker ini, jadi suaranya nggak akan begitu jelas, gitu susah. Kalau pembelajaran kan biasanya kita pakai apa namanya, pakai headphone langsung ya, jadi suaranya juga pasti jelas. Boleh. Boleh. Jadi Supaya lebih jelas pasti. supaya masuk ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak Basmi. Masya Allah ya, penjelasannya begitu luar biasa. Ini tadi tentang kemandirian anak ya Pak ya, itu banyak sekali yang perlu Bapak jelaskan. Tetapi mungkin yang namanya anak, kalau yang orang tuanya kalau betul nggak? Kalau yang orang tuanya ada di rumah, mungkin kan anak itu tetap aja ya, ketika kita melatih kemandirian, tetap saja masih butuh perhatian ya. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita tetap mencoba untuk memandirikan anak, tetapi bagaimana dengan orang tuanya kedua-duanya bekerja begitu Pak? Bagaimana dengan akan dengan belajarnya seorang di rumah, sementara orang tuanya tidak ada. Kakak-kakaknya juga mungkin tidak ada, yang ngambek, yang berpeluang gitu. Jadi bagaimana kondisi yang anak terkait kedisiplinan yang tadi Bapak sampaikan, sementara kedua orang tuanya tidak ada di rumah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita
langsung dijawab aja ya. Nanti biar nggak lupa soalnya. Ini pertanyaannya menarik sekali dan sangat berdasarkan pada fakta yang terjadi bahwa ketika kita mau memandirikan anak, kenyataannya tugas orang tua yang utama kan memang betul mendidik dan mendidik dan menafkahi anak kan gitu. Hanya tugas menafkahi anak ini saat ini menjadi sangat besar sampai melupakan tugas mendidik anak. Oh iya, sebetulnya Pak Bu, kita itu sebelum menikah dulu diingatkan sama KUA tentang 8 fungsi keluarga. banyak keluarga-keluarga muda ya, yang tua juga mungkin udah lupa nih ya. Jadi kita berkeluarga itu banyaknya sibuk dengan hubungan dengan masalah kerja, ya itu betul ya, berhubungan dengan tanggung jawab itu nafkah ya. Tapi perlu diketahui itu ada 8 fungsi keluarga ya, ada fungsi budaya seni, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi keamanan ya, apalagi fungsi sosial, fungsi reproduksi. Banyak tugas fungsi keluarga itu. Tapi kita banyaknya bukan fungsi ekonomi aja gitu. Jadi orang tua pergi kerja pulang merasa sudah selesai tugas sebagai orang tua. Kan saya udah nyari nafkah gitu. Sampai ada ibu-ibu yang ngeluh gitu. Pak Wasmin gimana ya, suami saya teh soleh gitu. Pergi ke subuh teh luar biasa, tapi anak laki-lakinya nggak diajak. Dia mungkin sudah mencoba ngajak, tapi anak laki-lakinya bangunnya susah. Dan yang bikin saya kesel tuh, kalau udah di masjid, habis masjid kan ada acara tuh, ada ceramah. Dan habis ceramah beliau nggak pulang karena nunggu duha. Terus emang masalahnya apa? Masalahnya Pak, saya itu pikpek sendiri setelah sholat subuh. Anak ada 3, ini semuanya saya sudah harus masak. Yang bangunin anak siapa? Yang ngajarin Iqra anak saya siapa? Nah ini tolong nih bapak-bapak, ini keluhan ibu-ibu nih. Saya sejak dapat keluhan ibu-ibu itu, saya sekarang langsung setiap subuh ibunya masak, saya yang ngulang Iqra. Ya emang dia diajarin Iqra di sekolah, tapi kan perlu diulang. Dan saya tambahin niat apa coba? Saya tambahin niat untuk family quality time dengan anak-anak. Jadi kalau orang tua lain dapat tugas dari sekolah kesel, kalau saya malah nunggu-nunggu. Biar apa? Biar itu kesempatan saya berinteraksi dengan anak-anak gitu. Jadi habis subuh, sebelum kita berangkat kerja, itulah saatnya kita berinteraksi dengan anak-anak kita itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kedisiplinan sementara kan kita tidak di rumah. Nah Pak Bu, ini ada namanya MBO. MBO itu namanya Management by Objective. Meskipun sudah banyak disempurnakan dengan OKR, udah disempurnakan dengan KPI, Key Performance Indicator, tapi MBO ini juga penting. Apalagi kalau MBO, Management by Objective itu artinya kita berfokus pada result gitu kan. Digabungkan dengan KPI, indikatornya apa gitu. Contoh MBO, anak saya disiplin bangun sebelum subuh, misalnya subuh jam 4:30, anak saya disiplin jam 4 bangun gitu ya. Sebelum jam 4 anak saya sudah bangun, sholat subuh dan tidak tidur lagi. Wah itu MBO-nya itu sudah ada 2 tuh. Sholat subuh tepat waktu dan tidak tidur setelah subuh. Itu sudah ada 2 goal loh itu. Sudah ada objektif itu. Nah terus kita taruhlah KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Indikatornya apa? Bahwa tujuan kita itu terlaksana. Indikatornya misalnya dia cuman cukup dibangunkan sekali, dia langsung bangun gitu. Itu contohnya indikator. Terus dia tidak habis subuh tidak tidur lagi, ya indikatornya tidak terlihat gogoleran tapi beraktivitas misalnya gitu ya. Nah itu Pak Bu, fokusnya ke arah MBO dulu. Contoh, saya tidak tahu dia ngerjain tugas dari mana gimana caranya, saya langsung periksa setelah pulang dari kerja. Mei sudah ngumpulin tugas belum? Sudah dikirim ke guru? Sudah, mana lihat? Dia liatin kiriman ke guru, ini ayah. Oh, bahkan sekarang anak saya itu ada tambahan sebagai tanggung jawab terhadap gadget karena ibunya kemarin ngisi seminar manajemen gadget. Akhirnya kita mulai dapat inspirasi, anak saya boleh memakai gadget atas 2 syarat. Memakai gadget untuk kepentingan dia loh, maksudnya kepentingan dia itu ya terserah mau kemana, yang penting kontennya positif gitu ya.
satu, sekolah udah beres, yang kedua dia punya project yang diupload ke jejaring sosialnya atau ke IG-nya atau ke situs yang dia buat. Yang diupload itu boleh merupakan tugas sekolah kalau hari itu ada, atau kalau hari itu nggak ada tugas dari sekolah, dia buat karya sendiri, bikin konten kreator sendiri. Kalau dia nggak bikin konten, dia nggak boleh pakai gadget, jadi dikumpulkan lagi gadgetnya. Nah, gitu Pak Bu. Jadi sambil kita kerja pun pulang kita bisa cek karena kita sudah menetapkan kurikulum di keluarga kita. Nah, banyak orang tua kaget kurikulum keluarga. Kurikulum keluarga kayak sekolah aja. Ya iya. Makanya banyak yang mengatakan gara-gara COVID pendidikan anak pindah dari sekolah ke rumah. Itu salah. Yang betul, gara-gara COVID, pendidikan anak dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu rumah. Itu yang betul. Kalau pengajaran boleh sekolah, pengajaran kan kognitif, pengajaran kan akademik. Tapi kalau pendidikan itu ke arah karakter. Ya Bapak Ibu, kalau kita bicara pendidikan itu mengacunya ke karakter. Kata Prof. Oong, guru besar dosen saya, beliau mengatakan kalimat pendidikan karakter itu berlebihan. Nggak, udah cukup aja pendidikan gitu aja, karena pendidikan otomatis mengacu ke karakter. Jadi dengan adanya COVID, pendidikan dikembalikan ke asalnya, yaitu rumah. Kalau pengajaran bolehlah masih koordinasi dengan sekolah. Selama ini kan kita mendelegasikan dua-duanya ke sekolah, pendidikan dan pengajaran. Wah repot atau guru. Kenapa repot? Ya guru cuma punya waktu itu 1/4 dari waktu anak loh. Coba Pak Bu, 24 jam, guru itu punya waktu cuma 1/4-nya. Kata siapa Pak Wasmin 1/4-nya? 1/8. Kan anak di sekolah 8 jam. Saya akan ini lagi, kritisi lagi. Bener, guru punya waktu 8 jam dengan anak? Enggak kok Bu, ada istirahatnya, ada mainnya, ada nggak efektifnya juga di 8 jam di sekolah itu. Jadi guru itu cuma punya waktu sekitar 6 jam aja dengan anak-anak itu. Sementara sehari 24 jam. Kalau begitu 18 jamnya itu di mana anak-anak itu? Disitulah pendidikan karakter. Ya. Jadi kalau begitu, jika pendidikan dikembalikan ke tempat asalnya yaitu rumah, berarti di rumah harus ada kurikulum. Namanya kurikulum ya jelas harus outputnya apa, prosesnya apa, inputnya apa. Outputnya anak saya disiplin bangun pagi, prosesnya apa yang harus dilakukan, gitu. Sehingga terjadi itu, gitu ya, Pak Bu ya. Jadi kurikulum rumah tangga harus dibuat ini. Jadi di sini mungkin masih ada keluarga-keluarga muda ya, buat kurikulum. Goalnya apa? Goalnya anak saya penggunaan gadgetnya produktif, dia bikin konten kreator, langsung gitu. Dieksekusi. Nah, tapi kan kita sibuk kerja, pulang kerja, mana hasilnya? Kalau belum, kumpulkan. Bahkan sekarang pun kalau kita pulangnya terlambat, bisa langsung kontak video call atau FaceTime. Gimana Mei, udah kumpul belum? Gitu. Itu kan biasa itu kayak gitu kan, cuman butuh waktu beberapa detik gitu. Belum Ayah, kumpulin. Itu ke kakak. Idahar, itu get handphone Mimi, kumpul itu diambil karena dia nggak ngumpulin, dia janjinya lewat jam 3 gitu. Bisa kita dari jarak jauh. Nah pertanyaannya kan selama ini orang tua nggak berwibawa, itu masalahnya. Orang tua itu nggak berwibawa sehingga kata-katanya nggak didengar sama anak ya. Nah kalau gitu kita bicara kewibawaan dong. Waduh panjang lagi nih sebenarnya ini. Oke gini aja deh, kalau bicara kewibawaan bukan hanya masalah teladan ya Bapak Ibu ya. Teladan udah jelas. Kalau kita nyuruh anak sholat ya kita harus sholat. Kalau anak jangan ngerokok ya kita jangan ngerokok gitu. Kalau nyuruh anak belajar ya kita belajar. Aneh kita nyuruh anak belajar tapi kita nonton melulu gitu. Nggak pernah baca, nggak pernah tilawah, nggak pernah ngapalin Quran. Aneh kita nyuruh anak kita ngapalin Quran tapi kita nggak ngapalin. Ya nambah-nambah 1 ayat 2 ayat mah hatut bisa lah gitu ya. Itu satu unsur kewibawaan memang teladan gitu. Tapi yang kedua ini ada. Kemarin ada lucu, ada klien yang saya tanya, Bu, ibu teh nggak berwibawa di depan anak, tahu nggak Bu kenapa? Nggak tahu Pak, karena ibu tidak menggunakan kekuatan ibu. Emang kekuatan saya apa Pak? Ya coba tebak Bu, kekuatan ibu apa? Dia nunjuk mulut. Bu, kekuatan ibu di mulut, iya Pak, cerewet. Ah itu salah Bu.
Kekuatan ibu-ibu di mulutnya kalau cerewet. Enggak, anak-anak itu udah biasa dapat cerewet anak-anak. Terus apa Pak? Kekuatan ibu ada di sumber daya resources. Apa resources? Ibu coba. Iya ya, saya kan sering kasih uang jajan. Itu Bu, uang, apalagi wifi, apalagi makan, apalagi ya jajan. Itu resources ibu. Kekuatan ibu itu ada di situ. Gunakan. Gimana caranya? Ya jangan kasih uang jajan sebelum dia melakukan effortnya. Ini kan uang jajan kasih. Anak kerjain nggak ngerjain dikasih. Ya iyalah, nggak akan orang tua berwibawa di depan anak gitu. Kalau saya, anak nggak akan dapat uang jajan cuma-cuma. Selesaikan dulu tugasnya ini baru dapat gitu. Makanya mereka sebutnya ngambil, bukan minta. Ayah ngambil uang gitu, bukan ayah minta uang, bukan ngambil uang, karena semuanya ada di deposit. Kalau dia ngerjain tugas dapat 1.000, 2.000 gitu, saya tanda tangan. Makanya kalau bagi rapor di Insan Teladan, rapornya kan ada 2 tuh, anak saya panen tuh. Kalau ada ranking kemarin, kalau ranking lumayan gede tuh, 500.000. Sampai waktu itu yang sekarang udah SMP di Insta sampai dapat 1 juta bagi rapor. Kenapa bisa begitu? Ya iya, karena anak bagi rapor susah payah kok nggak dapet apa-apa, naik panggung jadi komandan upacara nggak dapet apa-apa, tapi setiap hari lung 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, nggak ada konsepnya gitu. Orang tua takut anak pamrih kalau apa-apa dinilai dengan uang, tapi anehnya orang tua membuat anak pengemis, ngasih-ngasih tanpa jelas effortnya apa. Lucu sekali gitu. Ya, jadi mari kita ubah cara konsep kita tentang pendidikan anak buat kurikulum di rumah. Ini jawabannya panjang ini ya, Bu Asri. Karena ini pertanyaan yang langsung nyangkut dengan realitas yang ada. Terima kasih, Mangga, moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jawabannya sudah jelas ya? Sudah terjawab? Insya Allah, alhamdulillah. Apa mungkin sudah cukup ya? Atau sudah ada pertanyaan? Oh tidak ya? Mungkin kita sudah cukupkan saja Pak Wasmin. Hanya menjawab. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wasmin, dan MPD Indonesia. Orang tua menyalakan kameranya kita. Yang menyalakan materi hari ini ya. Sebelum kita keluar, mohon kepada seluruh orang tua siswa yang bergabung di webinar tadi ini, silakan untuk menyalakan kameranya. Ayah Bunda. Keren seperti lagi di ruang studio nih. Dan karena kita akan mendokumentasi, dimohon untuk menyalakan kameranya. Saya cukup juga nih. Yang 50. Yang ini maksimalnya 50 soalnya. Mana? Lagi Bu, nggak ada. Boleh? Lagi dia. Ya, kepada orang tua siswa yang sudah bergabung, silakan boleh dinyalakan kameranya, karena kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Belum. Nah, masih ada yang belum dinyalakan kameranya, silakan boleh dinyalakan dulu kameranya, Ibu Bapak. bawa ada saya cipta. Oh iya, tidak lupa untuk ya, singkat cinta. Bapak Wasmin boleh ikuti ini ya, cek. Boleh cek. Nah, ya seperti ini Pak. Betul. Siap udah ya? Ya, sudah siap. Boleh 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, terima kasih banyak. Baik, Arisek MPD CHP atas waktunya. Nah, baik, sebelum saya akhiri, saya akan
menyampaikan apa tindakan ya, saya akan memberikan kesimpulan sedikit yang tadi tidak sedikit saya tangkap ya. Jadi ternyata bukan di sini itu bukan belajar di rumah ya, tetapi belajar dari rumah yang tidak boleh keliru ya. Karena di rumah itu rumah adalah tempat belajar, materi tempat dari sekolah, sedangkan orang tua itu hanya sebagai infrastruktur dan pengendali karakter kemandiriannya. Untuk kemandirian itu sendiri ternyata ada 4 poin juga. Yang pertama ada zakat, yang lagi mandiri secara finansial dan mandiri secara keluarga. Dan yang paling utama ini ternyata ada jadwalnya juga Pak Bu di acara sesi ini. Konflik itu harus berhenti, tapi pembelajaran harus ditambah. Setelah kita sudah berbuka acara sebelum kita memberikan tanganku. Terima kasih dan terima kasih untuk yang ini. Assalamualaikum, ketemu lagi, izin live. Baik, maka kita sudah di penghujung acara ya Ibu. Kita sudah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Dewi kepada saya. اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوبنا لدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة القوم والحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل شرك على كل شيء ربنا تقبلنا سيدنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحشرنا وتعبدنا وارض عنا وكمل تبصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين رب العالمين وكل الصلاة والموضوعية ربنا تقبل دعاء رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين رب هب لنا الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة على الفاتحة. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tidak sampai kita di penghujung acara ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu dan Bapak semua. Semoga yang ini kita dapatkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Saya Adinda Adinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hingga dengan kembali berakhir di tempat ini. Ya, sebelumnya menurut tidak mengalami berkata, karena kita akan silakan yang bergabung dalam kelas boleh tidak boleh meninggalkan kelas webinar ini. Terima kasih saudara Dewi yang sudah bergabung. Terima kasih Najwa
Ini. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung.